di sini juga sudah ada narasumber kita ngebahas soal apa Cio hari ini, yaitu Operasi Lilin Musi 2025. Nih, sebenarnya apa sih operasi ini? Ya pasti operasi kepolisian terpusat yang dilaksanakan oleh seluruh kepolisian di Indonesia, termasuk Polrestabes Palembang. Nah, kegiatan ini juga player sudah pada tahu dong, merupakan kegiatan tahunan yang bertujuan untuk mengamankan perayaan Natal 2025 bagi masyarakat yang beragama Kristen serta perayaan pergantian tahun 2026. Operasi ini juga banyak tujuannya, keterlibatannya, terus juga bagaimana proses keselamatannya dan selama periode libur panjang ini. Jadi dengan fokus kita bakal ngobrol bareng hari ini ya. Pada kesempatan hari ini sudah hadir bersama kita semua ada Kabak OPS Polrestabes Palembang Kompol Jedi SIK. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Suaranya bisa disedikitin. Iya. Iya. Oke. Kedengaran ya Pak ya? Kedengaran ya. Kedengaran ya. Ya. Oke. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Oke. Sekarang nih Pak, saya kemarin sempat lewat di persimpangan 5 DPRD ya Pak ya? Oh iya sih. Nah, itu tempatnya ya Pak ya, pastinya operasi ya? Satu situ, ada beberapa titik ya Pak ya? Oke, jadi langsung aja nih Pak, jelaskan ke players dong tujuan utama dari operasi Lilin Musi 2025 ini dan bagaimana sih Polrestabes Palembang mempersiapkan pelaksananya dan berapa banyak personel yang diturunkan dalam operasi ini? Baik, terima kasih ya. Sedikit ya, mungkin ya, sedikit saja lah kita spill ya. Spill. Oh nggak boleh di spill banyak ya Pak ya? Kita spill sedikit lah. Ya. Oke. Jadi ya terima kasih lah atas masukan beberapa netizen juga, terus kemudian dari tokoh-tokoh ya, kemudian Polri berbenah diri untuk menjadi ke arah lebih baik, sehingga yang biasanya ya dulunya kalau kita bahas operasi Lilin itu fokusnya pada satu toh? Ya, satu saja fokusnya. Ya, saya di bawah satu toh. Jadi Bapak nggak bercanda. Oke, satu saja. Ya, fokusnya pada satu ya, satu titik, yaitu untuk pengamanan pada saat religi. Ya. Namun kali ini, di tahun ini, kita bentuknya ada 3. Yang pertama penanganan untuk kelancaran transportasi, kemudian kepadatan jumlah kendaraan, ya kita harus bisa melakukan terobosan ya agar tidak terjadi kemacetan ya, terutama yang ulangi kepadatan kendaraan di Palembang terutama ya. Kemudian yang kedua ya, terkait tadi religi tadi, ya kita menjamin bahwa teman-teman atau masyarakat ya yang melaksanakan perayaan Natal itu ibadahnya tenang gitu, tidak terganggu. Kemudian untuk yang ketiga sendiri, ya ini kan rangkaiannya juga ya 31 menjelang 1. Nah, 31 menjelang 1. Ya ini kan juga kegiatan masyarakat ya, kegiatan. Jadi kita juga fokus kepada kegiatan masyarakat. Banyak kegiatan masyarakat, contoh yang di tempat wisata, kemudian melaksanakan perayaan walaupun ada di rumah, kemudian ada yang di jalan, mungkin di Simpang 5 DPR atau mungkin di Air Mancur Masjid Agung kan gitu. Ya kita juga memastikan untuk keamanan bahwa teman-teman yang merayakan di 31 dan 1. Oke, berapa banyak Pak personel yang diturunkan dalam operasi ini? Nah, karena ada 3 kegiatan nih beda-beda nih, biar fokus kan. Ya, untuk yang mengcover keseluruhan ya, yang itu yang terutama yang di pos pengamanan, pos pelayanan dan pos terpadu itu ada 263 ya. 263 ya, untuk 31 ke 1-nya ada 436. Berarti di double ya Pak ya? Ya, masih jadi 436 nanti double-nya dengan yang tadi 263. Berarti hampir 600 personil diturunkan. Oh, masih kurang lagi, masih kita turunkan lagi. Ya. Nah, untuk menjamin pelaksanaan ibadah kita kasih lagi bonus 800-an. Karena seperti yang saya ketahui nih Pak, ini pengamanan ini sendiri berjalan selama 14 hari lamanya ya Pak ya. Betul. Mulai dari tanggal 20 Desember kemarin ya, sampai dengan 2 Januari 2026. Betul ya Pak ya? 14 hari dengan total personel lebih dari 600. Iya, betul. Keren Harus maksimal gitu. Harus maksimal ya Pak. Terus kalau dengan banyaknya personel seperti itu nih Pak, bisa jelaskan nggak
gimana sih proses untuk penentuan lokasi-lokasi prioritas pengamanan ya, seperti gereja, pasar, dan objek wisata gitu? Oh ya, yang pertama kalau yang lokasi tempat ibadah, ya, itu kita sudah lakukan koordinasi dulu ya, ke wilayah gereja-gereja mana yang akan melaksanakan ibadah tentunya itu dulu. Kemudian yang kedua, kita itu kan punya perkiraan intelijen. Yes. Oh ya, paham saya. Oke, itu punya dukun ya. Punya dukun, pokoknya daerah tertentu ini rawan ya. Yes. Kerawanan-kerawanan kan banyak. Kejahatan-kejahatan atau kemacetan. Kita berdasarkan itu dua hal, kemudian kita laksanakan itu. Oke, di setelah penentuan lokasi pastinya akan ada strategi dong Pak ya. Wah, kita ngomongin strategi Polrestabes nih Pak, khususnya untuk Palembang ini mempersiapkan operasi lilin 2025 ini untuk menghadapi lonjakan ya. Biasanya kan di akhir tahun pasti ada mobilitas dan masyarakat selama Nataru. Ini strateginya apa sih? Konsepnya kita ini kolaborasi. Kolaborasi. Nah, kolaborasi ini Pak tolong jelaskan. Nah, jadi yang namanya kita Polri nggak bisa berdiri sendiri ya, hidup sendiri untuk mengatasi itu semua. Ya kita sudah mengadakan rakor ya, gitu ya. Rapat koordinasi dengan instansi terkait dan beberapa komunitas. Ayo dong, tolong kami dong. Kan. Strategi yang pertama adalah itu. Kemudian dari itu muncullah permasalahan-permasalahan apa tahun kemarin yang penanganannya kurang. Contoh apabila ada mobil mogok di atas jembatan Ampera, itu kan bubar gitu. Itu fatal sekali itu Pak, asli. Ya makanya kan kita bekerja sama, kita sediakan mobil derek. Ya, jadi masing-masing instansi atau masing-masing lembaga dan kemudian komunitas ini kita dorong untuk membuka hotline 24 jam biar sama-sama connect. Jadi dari kami kan 24 jam, dari rekan-rekan kami juga 24 jam, jadi connect ya. Tadi kayak contohnya mengatasi itu, dan kita connect-kan mobil derek ada gitu. Oke, jadi perannya mitra-mitra dari Kamtipnas dan pemangku kepentingan agama ya, gitu. Diajak bareng-bareng gitu kan ya, terus mendukung kesiapan operasi tahun ini. Itu respon mereka oke semua atau malah kita banyak sekali dapat masukan nih Pak? Jadi responnya itu kelihatan dari peningkatan dari laporan ke call center kami ya. 110. Jadi untuk saat ini sampai kemarin saja kita sudah menerima sekitar 30-an ya. 30-an? Ya, artinya dari 30-an itu kan kita harus menyelesaikan masalah 30 itu. Kalau ada peningkatan itu artinya ada keyakinan lah bahwa kita ini yang tergabung dalam operasi lilin ya dengan lembaga-lembaga lain ini bisa untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Oke, itu akan diprediksi akan meningkat lagi ya Pak ya, dari 30 permasalahan dari 30 naik lagi. Oke, kita bakal bahas di season yang kedua nih ya players ya, untuk pelaksanaan operasi dan pengamanan di tahun operasi lilin tahun 2025. Berbicara tentang beberapa pos yang ternyata ya Pak ya, itu memang lebih diperkecil ya jumlah posnya daripada tahun lalu, tetapi volume untuk yang turun jaganya lebih banyak. Sebenarnya kalau seperti itu sudah masuk lagi ke, kita ngomongin soal strategi lagi nih Pak. Dengan keadaan yang seperti itu, strategi pengamanannya diterapkan di tempat ibadah, pusat keramaian, dan jalur mudik saja. Objek wisata. Objek wisata termasuk. Termasuk. Oke, itu semua sudah dipos-poskan ya Pak ya? Diposkan dan kira-kira nih apa saja sih Pak bentuk pencegahan yang dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan Kamtipnas selama operasi? Ya kalau dari tadi kan sempat kita bahas masalah 110 tadi ya, itu kan tindakan pencegahan juga. Kalau saya dibuntutin orang kan gitu, saya 110 kan gitu langsung telepon kan, Pak saya dibuntutin orang, oke lokasi di mana, bla 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 bla. Standby online 24 jam. 24 jam. Player 110. 110 itu salah satu ya Pak ya, pencegahan ya. Terus kalau untuk ngobrolin, kita ngobrolin soal ya apa ini Pak? Kemudian kehadiran ya, kalau kehadiran tuh kadang kita tuh selalu lewat di daerah rawan. Kalau melihat R2 atau R4 ya melintas, itu artinya tempat situ adalah pusat perhatian dari kami. Jadi apabila melintas ada keluhan, stop,
sampaikan, Pak, keluhan saya adalah ini. Istri ini R2 dan R4, Pak. Ya, presisi. Presisi berarti disitulah tempat memang diprioritaskan ya. Iya. Nih, ini tanda-tandanya nih ya players. Jadi 101 atau 110 maaf 110 atau pada saat di jalan players melihat ada R2 dan juga R4, berarti itu adalah daerah prioritas ya. Oke. Pak, kalau ngomongin soal pos nih, pengelolaan pos sendiri ya untuk pos PAM dan juga pos pelayanan posyandu ini di lapangan di mana aja sih Pak? Boleh dijelasin ya? Ya, jadi letaknya itu ada 20 titik ya. Dari 20 titik ini 12 ya yang kami skalakan inti lah, jadi inti lah ya. Contohnya Pak? Ada 6 pos PAM, kemudian 3 posyan dan 3 pos terpadu. Pos terpadu. Ya, kalau pos PAM itu kalau dilihat nanti di Jakabaring, kemudian PTC, nah itu pos kategorinya di pos PAM. Oke. Nah itu untuk kerawanan yang orang-orang melaksanakan olahraga di JSC itu kan, itu ada. Terus kemudian macetnya nanti kalau mau ke Opi Mall ya. itu tuh. Terus kalau untuk posyannya Pak? Kalau posyannya itu bisa ditemuin nanti posyannya itu ada di Simpang 5 DPR. Ya, yang sering saya lewati tadi ya Pak, ada cerita ya. Kita ngobrol layanan wifi gratis. Nah, itu juga ada layanan wifi gratis ya. Ada peningkatan dari posyan itu sendiri ya. Jadi saya juga sempat bertanya nih players di off air, Pak, kok sekarang yang di posyan DPR itu Simpang DPRD itu rame banget ya, gitu kan? Karena setiap hari saya melintas di situ, tidak seperti tahun kemarin. Oke, dan Pak, kalau ngomongin soal peran satuan satgas preventif ya, terus juga preventif dan penegakan hukum selama pelaksanaan operasi, gimana perannya mereka? Ya semuanya tuh dalam satu kesatuan ya. Jadi ibaratnya pemain bola lah gitu. Jadi yang tadi kan 110 itu kan dari operator kan, operator delegasi nanti ke satgas preventif. Satgas preventif ini yang melaksanakan patroli. Ya ada mereka di tempat-tempat tadi yang kita sebutkan, tempat ibadah, kepadatan kendaraan, kemudian tempat wisata, terus mal-mal pusat pembelajaran itu ada mereka. Satgasnya ada di situ. Mereka yang pakai baju dinas ya, yang kelihatan. Yang kelihatan ya itu di sama satgas preventif nanti yang melaksanakan himbauan gimana apa yang ngajak ngobrol segala macam keluhan ya. Kemudian untuk body systemnya, nah ini ada yang disebut hantunya. Ini yang berpakaian preman ya, seperti ini body system ya, hantunya. Nah itu di situ nanti ada Gakum ya, Gakum apabila nanti penanganannya pada saat itu juga terjadi tindak pidana. Kemudian diamankan oleh Satgas Preventif, langsung diserahkan kepada Satgas Gakum. Jadi situ sudah ada. Mereka sudah standby semua ya. Kemudian untuk pengamatan dari kegiatannya Satgas Gakum dan Satgas Preventif ini ada Satgas Preventif tadi, ada Satgas preventif. Preventifnya langsung menyentuh ke masyarakat juga untuk yang berbaju dinas itu nanti sama Binmas nanti ya, dari Binmas ya, boro-boro himbauan bahwa ya dompet ini segala macam tolong dijaga ya, itu segala macam. Nah di situ ada dari intelijennya yang ngamatin seputaran, jadi nanti distribusinya dari hantu ini kan ke preventif, nanti dari preventifnya tolong dilangkahkan seperti ini ya, kemudian kalau memang terjadi tindak pidananya Gakumnya main. Berarti ini sistem untuk pelaporannya lumayan panjang ya Pak ya kalau untuk hariannya atau tidak? Untuk sistem pelaporan dan pengendalian operasi dalam harian, laporannya seperti apa Pak? Karena kami sudah biasa ya, jadi sudah ada website kami sendiri untuk pelaporannya. Saya yang mendengarnya dari preventif kayak gini, agak sedikit tidak. Karena semua juga pegang satu aplikasi ya. Jadi aplikasi dari kami dan bisa diamati bahwa si A ini ngapain, si B ngapain. Jadi di aplikasi itu dia sudah menuliskan apa kegiatannya mereka dan apa keluhan masyarakat, sehingga kita sudah monitor. Kalau pengendalian sih bisa, alat komunikasi kami itu sudah langsung. Jadi ini yang memperlancar ya Pak, memperlancar operasi dilakukan laporan setiap hari itu lewat website sendiri ya. Jadi masyarakat juga tidak perlu harus khawatir ya, tidak penanganannya tidak cepat ya, karena setiap hari laporan masuk ya. Laporan masuk pasti. Oke deh kalau begitu, Players. Karena kita ngobrolin operasi Lilin Musi 2025 yang memang sudah dilaksanakan
ini selama 14 hari ke depan ya Pak ya, mulai dari tanggal 20 sampai dengan tahun depan. Tahun depan. Ya, tahun depan tuh kayak tahun depan, padahal tinggal beberapa minggu lagi ya Pak ya, 1 minggu lagi kurang lebih. Sebenarnya kalau ngomongin soal potensi nih Pak, kita di sesi yang ketiga kita ngomongin soal potensi gangguan dan penanganan. Potensi gangguan Kamtibnas yang diantisipasi selama operasi lilin 2025. Apa nih Pak? Ya, yang berhubungan dengan 3 tadi ya. Ya. Ya, 3 tadi yang pertama dengan kepadatan ya. Kalau kepadatan kan berarti transportasi R4 ya, R4 menggunakan di atasnya itu yang datang ke Palembang kan gitu ya, kan intensitasnya naik. Jadi ya beberapa jalan nanti mungkin ada petugas yang akan melaksanakan rekayasa. Misalnya apabila timer lampu itu terlalu lama ya kan, maka petugasnya yang akan mengambil alih. Oke. Gitu. Jadi itu solusi satu ya kan, dan gitu permasalahan terkait dengan kepadatan. Selain itu? Kemudian intoleransi. Intoleransi, oke. Ya, Boleh dijelaskan Pak? sebagai umat beragama kan kita ya, saling menghargai kan. Ada teman-teman kita yang merayakan Natal ya, mari kita support gitu. Iya dong. Ya, jangan anti. Harus dong ya. Kita support. Makanya kan kami melaksanakan diskusi-diskusi. Untuk tokoh-tokoh masyarakat tertentu ya Pak ya. Tadi preventif tadi kan sudah jalan juga. Masalah Pak minta tolong Pak, ini telah nuansa religi ya, mari kita sama-sama toleransinya, potensi-potensi seperti itu. Kemudian ada beberapa tempat ibadah yang menyentuh di jalan protokol. Ya kan, itu nanti kembali lagi permasalahannya ke yang pertama. Tapi kan kita sudah ada potensinya ya, potensi ya. Kemudian untuk di tempat wisata, nah tempat wisata terutama permasalahan yang copet, premanisme seperti itu. Nah, itu sudah ada dari solusinya, kita jelaskan. Tidak usah takut, tidak akan memotong pulsa Anda. Tidak akan memotong pulsa, silakan hubungi. Iya, silakan hubungi. Kalau ada yang tegak di situ langsung teriak, "Woi Pak, mau saya." Baik. Kemudian ya terkait dengan ya tempat wisata itu tentu datangnya kan nggak semuanya jalan kaki atau gimana. Nah, ya ada R2, R4 ya kan. Pasti. Paling sering di sini ya R2-nya tolong diperhatikan, pastikan kunci ya jangan ditinggal gitu. Jangan sembarangan. Ya, kemudian apabila tempat parkir ya tolong di tempat parkir memang resmi. Yang sudah disediakan ya Pak, jangan sambil ambil bahu jalan, bikin macet ya Pak ya. Itu tuh sebenarnya. Sebenarnya balik lagi ke masyarakatnya kita ya, edukasi itu penting sekali ya Pak ya. Kemudian terkait dengan yang meninggalkan Palembang, tolong ya, di polsek terdekat, nah, silakan sampaikan ke RT RW, nah, silakan sampaikan mungkin ke 110 PWH Pak, rumah saya alamatnya di sini. Saya pergi selama sekian hari. Tolong diperhatikan. Waduh. Ya itu tadi, karena kita tahu sendiri ya Pak ya, untuk beberapa tahun yang lalu gitu kan, untuk penanganan terus juga apalagi ngobrolin soal ancaman terorisme ya Pak ya, terus balap liar, yang kedua kejahatan konvensional juga gitu kan ya. Strateginya nih ini krusial sekali nih Pak, kalau pas Nataru pasti dibahas ini. Iya betul. Strateginya gimana? Saya mau ngadu dulu nih Pak, balap liar itu Pak ya, malam-malam Pak ya, itu sering terjadi di daerah dekat rumah saya tuh, mau ke arah Simpang Celentang. Sekarang. Oh, ya dari sekolahan itu ya Pak ya, sampai dengan Simpang itu malam Pak, tolong Pak. Nah ini salah satunya, ini baru terjadi pada saat liburan ini ternyata. Iya. Iya karena liburan ini, gitu kan. Ini salah satu strategi nih. Gimana Pak penanganannya? Jadi apabila melihat ini kan, ya contoh lah pagi ini kan, pagi ini 01.30 nih ya kan, ini berdasarkan backup dari 110 ya, bahwa ini ada di angkatan 45. Jadi kan kayak gini kan, mungkin akan lanjutnya apa? Ya ini kan. Timer kami ini kan 10 menit paling lama penanganan terhadap hal tersebut, langsung dibubarkan. Jadi apabila melihat, maka langsung aja sampaikan aja. Apabila nanti menjadi atensi, sering-sering sekali pasti ada kayak di Sudirman itu kan R4 itu selalu ada di situ.
Berarti pada saat saya melihat itu juga langsung aja ya Pak ya? Langsung aja nggak apa-apa, 110. Ya. Aman itu, langsung 110. Tas. Tes langsung ya. Jis pokoknya. Ini musim liburan ada aja. Selain itu Pak, Ya. untuk terhadap ancaman terorisme juga dan kejahatan konvensional juga disarankan untuk segera menghubungi itu tadi ya Pak ya? Iya, bisa menghubungi itu layanan tercepat ya, sebelum membuat laporan resmi, ya itu laporan tercepatnya yang akan ditindaklanjuti. Berapa Pak tadi durasi time-nya kalau sudah melaporan paling 10 menit sudah ada reaksi. 10 menit ya? 10 menit sudah ada reaksi, artinya dari si operator mendistribusi kepada personel terdekat. Ya. Oke. Makanya handphonenya personel terdekat itu akan bunyi. Ya bunyi, setelah itu langkah keduanya sudah menghubungi langsung ke si pengadu atau penelpon tadi yang saya sampaikan. Oke, Pak. Ini kita nggak ngobrolin soal mencegah atau juga potensi kemacetan lalu lintas ya, tapi kita sudah tahu juga kalau udah mulai Nataru, Natal dan Tahun Baru, alam juga kayaknya tidak bersahabat ya Pak ya. Seperti kita tahu bencana alam, terus hujan deras dan segala macam ini. Jadi langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi potensi-potensi bencana alam Ya tadi itu seperti apa? Tadi sudah kita sampaikan untuk strateginya di awal. Itulah adanya rakor Linsek ya. Jadi setelahnya ada rakor itu kan hotline-nya sama-sama 24 jam sekarang ya. Ya. Nah, apabila ada pohon tumbang kita sudah tahu kemana, kami ngapain, si A, si B, si C ngapain. Misalnya pohon tumbang jadi ambil contoh aja lah di Demang kemarin. Iya. Laporan di Demang, pohon tumbang kan, polisi ngapain kan, ini 110 juga awal ya mulainya, Pak ini ada pohon tumbang Pak di Demang ya. Kemudian ditelepon melalui 110 ya, 110 petugas terdekat mendatangi. Yang pertama mengalihkan dulu arusnya karena separuh jalannya Pasti macet. Iya, dialihkan dulu. Nah, kemudian kita sudah kontekan dengan instansi terkait ya, bawa chainsaw ya sudah Alat berat lagi ya Pak ya. Pokoknya pendengarannya alat berat. iya, terus kemudian sudah ada bak pengangkut ya. Jadi itulah koneksitas kami ya, berdua. Kalau untuk penanganan Napiter dan juga kelompok intoleransi selama operasi Pak? Ya itu sudah dilakukan ya, langkah itu sudah dilakukan dari teman-teman kita ya, sudah dilakukan. Kemudian kalau untuk di beberapa gereja ya kita sudah wajib hukumnya melaksanakan sterilisasi. Oke. Ya. Termasuk itu juga penanganan untuk kejadian yang luar biasa ya Pak ya. Situasi kontingensinya sendiri gitu ya. Makanya kita berdoa nih. Ujian terberat tuh. Ujian terberat adalah Ujian terberat nih. pada tanggal krusialnya itu di tanggal berapa sih Pak biasanya? Dari ya, tahun ke tahun? Ya dari tahun ke tahun itu krusialnya ada di awal ya. Awal ini terkait dengan penyesuaian arus lalu lintas ya. Aturan pemberlakuan bahwa apalagi kemarin dibebani munculnya aturan untuk pengisian BBM ya, Yes. penyesuaian aturan itu awal mulai di 2021 itu ya. Ya 2021 itu penyesuaian, nanti di 23, 24, 25, kemudian 311. 311, oke 311. Aku dari tadi mikir itu pasti krusial sekali ya Pak ya. Iya. Apalagi tadi penambahan penjadwalan pengisian BBM jam 10 baru boleh itu, wih panjangnya minta ampun Pak. Makanya kalau boleh saya mau berdoa dulu ya. Agar Tuhan menjalani. Mari kita berdoa. Dan ini adalah ini juga dibutuhkan sekali ya kerjasama dari masyarakat Kota Palembang tentunya untuk mensukseskan ya Pak ya. Iya, minta tolong ya. Kita minta tolong sekali. Minta tolong ke Bapak tapi minta tolong ke masyarakat nih. Ayolah Pak ya, Operasi Lilin Musi 2025 harus sukses ya Pak ya. Iya. Dengan dua tangan saya ini minta tolong, mohon sekali. Yes. Kita masih ngobrol bareng Kompol Jadi SIK ya, yang hadir bersama kita di sini sebagai Kabak UPS Polrestabes Palembang. Pak, saya tahu nih Bapak lelah banget ya, jadi kita percepat saja. Masih bisa. Masih sanggup ya Pak ya. Semangat karena kalau ada yang berasumsi masa sih lelah banget Les, ini asli, ini di depan muka saya kelihatan sekali Bapak jadi lelah, kan belum tidur ya Pak ya. Oke, ngomongin soal indikator keberhasilan dengan kelelahannya Pak Teddy dan juga tim yang lain yang diturunkan 600 lebih ini ya.
bagaimana indikator keberhasilan operasi Lili Musi 2025 ini diukur? Ya, indikatornya terkait 3 tadi ya. Okay. Fokus tadi. Fokus tadi ya. ya. Fokus tadi. Ada tidak kepadatan? Ya, kalau memang ada, berapa terurainya? Waktunya terurai. Ya, apakah lebih baik dari tahun lalu? Apakah lebih buruk dari tahun lalu? Oke, karena disitulah ada evaluasi ya Pak ya. Ada evaluasi. Ada evaluasi, terus juga analisis tadi pas di awal sudah ngobrol ya, kita ya, dan akhirnya terjadilah operasi Lilin Musi 2025 yang terus saya rasa mungkin terus belajar ya Pak, setiap hari-harinya pasti ada masalah-masalah yang berbeda atau juga yang agak sedikit unik Pak. Ya, karena gini Mbak Suraya kan kayak tadi kan, oh ini Bapak udah lelah ya kan, karena semua dashboardnya di saya lah. Waduh, cuma penuh nih dashboardnya di Bapak ya. Dashboardnya di saya gitu. Okay. Ya memang ya, kalau dibilang kan Robocop, tapi Robocop kan harus ganti oli juga nih. Baterainya harus dicas juga ya Pak ya. Tapi ngomongin soal jalur masuk dari luar kota nih Pak. Iya, gitu. Kalau jalur masuk jalur masuk di Palembang nih ya unik juga ya. Unik ya. Kalau saya kira unik ya, dari beberapa tempat kita pernah dinas ya agak unik juga maksudnya. Terutama untuk yang tol ini ya. Ya, untuk di tol ini kan sebenarnya crossingan ini begini. Sebagian masuk Banyuasin, sebagian masuk Tabes, sebagian masuk OI ya, seperti itu. Jadi sebenarnya di situ ada tiga polres ya, polres. Jadi, namun demikian karena sebagai etalasenya adalah di Polres Tabes ya, terkadang koneksitasnya kita harus cepat dengan polres-polres itu. Oke. Ya, untuk pintu masuk tol ya. Yeah. Kemudian untuk yang terminal, sama itu. Kita sering kerjasamanya dengan Banyuasin, ya, kemudian dengan OI juga tadi lah. Pokoknya intinya 3 polres ini tidak berdiri sendiri untuk pintu-pintu masuk melalui jalur darat. Khususnya untuk Nataru ini ya Pak ya? Iya, untuk Nataru ini. Jadi langsung 3 polres yang handle ya. Polres penyangganya nanti di handle OI sama Banyuasin tadi. Oke. Kemudian arah-arah ke mana tuh Polres? Tarang apa? Betung yang macet-macet kemarin ya. Nah itu sudah dari personelnya sudah ditambah, kemudian alat-alat berat disediakan untuk derek segala macam di situ sudah ditambah. Terus kemudian ada layanan CCTV, nanti kami upload lagi di medsos ya untuk pemantauan CCTV terkait dengan situasi yang ada di Palembang dan Betung tadi. Okay. Jadi driver sudah bisa melihat nih kapan saya harus masuk jalan itu. Yes. Nah, sekarang atau nanti tinggal dilihat. Di situ ada live-nya. Oke, live 24 jam. Live 24 jam. Ya, kalau untuk yang CCTV yang CCTV palembang.go.id ya, atau .com gitu. Iya, saya sering buka setiap hari itu. Iya, itu per 10 menit harus di-refresh saja. Ya, karena bukan mati ya, tapi itu di-refresh saja. Karena akan ada juga delay ya, namanya juga elektronik ya Pak ya, delay beberapa detik itu biasa. Ya. Itu yang betul tadi itu silakan 24 jam ada live YouTube-nya itu. Silakan dilihat. Nanti kami share untuk websitenya. Tuh, nanti di-share, langsung aja Pak di-share Pak. Oke, Bapak terakhir nih sebelum kita closing ya, kira-kira ada nggak himbauan dari Bapak sendiri, Bapak Jedi untuk seluruh masyarakat Kota Palembang, players tentunya yang lagi pada stay tune bareng kita yang ngedengerin kita hari ini. Monggo silakan Bapak. Yang pertama terkait masalah duka dulu ya, Aceh, Sumbar ya kan, kemudian Sumut, Medan ya. Kita masih dalam suasana duka, mari kita saling bantu, mari kita saling merenung dan doakan juga untuk adanya korban-korban. Kemudian untuk perayaan nanti ya, himbauan untuk perayaan nanti ya mungkin bisa dikategorikan menjadi doa bersama. Mungkin kan kemarin udah positif juga untuk yang di Bapak, mari kita melaksanakan doa bersama. Terus kemudian untuk yang bepergian, nah ini catatan untuk yang bepergian, jangan buru-buru dong. Jangan buru-buru dong. Kenapa Pak kok nggak boleh buru-buru kalau saya ini jadi masyarakat? Iya, tolong ya, karena ada beberapa sign yang mungkin tidak terlihat ya, tanda-tanda rambu yang tidak terlihat, dan terkait dengan fokus apabila telah perjalanan jauh, tolong istirahat dulu, jangan dipaksa, istirahat dulu. Di pos kami terdekat ada AC-nya. Oke. Ada pelayanan kesehatan. Jangan dipaksa ya Pak. Jangan ya? dipaksa dulu ya. Ya.
Kemudian tadi kapan saya masuk ke Betung, kapan saya belum masuk, tolong dilihat di YouTube nanti live itu ada 24 jamnya. Tuh, Kemudian mudah. Terus, Pak? untuk yang bepergian, ya tadi yang rumah-rumahnya, terus sampaikan saja RT RW nanti kebagian Kamtipmasnya, rumahnya di mana saja, kami sampaikan. Apabila mau menitipkan, nah ini menitipkan kendaraannya silakan ada di polsek bisa. Oke. STNK Jangan nya tinggal di rumah ya. silakan nanti dicatat, diregistrasi oleh propusnya masing polsek. Boleh meninggalkan ya, titip ya, Boleh, titip. boleh nanti disediakan space sendiri untuk titip perawatannya. Oke. Kemudian ya terakhir jaga diri baik, dilihat ya untuk barang-barang branded dress atau barang-barang pribadinya. Yang ditinggalkan ya Pak ya. Tolong di tempat-tempat umum ya. Kalau tasnya ya kalau biasanya cewek kan bawa tasnya di belakang. Tolong dikedepankan. Tolong jangan di belakang kan, Ya, di depan artinya kan. sama-sama kita juga saling menjaga ya. Kita ada, kita juga melihat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami juga manusia ya, tentunya tidak sempurna, masih ada kekurangan-kekurangan. Ya silahkan sampaikan kritik sarannya kepada kami siap menampung. Apabila kami melayani kurang dalam hati, tolong silahkan ngomong saja langsung ke orangnya. Oke deh. Jangan dibatin. Jangan dibatin, langsung aja ya Pak ya. Silakan hubungi layanan yang sudah tersedia 24 jam, live juga ada. Ayo masyarakat Kota Palembang, kita sama-sama untuk operasi Lilin Musi 2025 ini sukses ya Pak ya. Sama-sama. Karena tanpa ada dukungan dan support dari masyarakat Kota Palembang, operasi Lilin Musi 2025 juga tidak akan berjalan lancar ya Pak ya atas kerjasamanya. Bapak, jadi selamat tahun baru. Saya lagi terima kasih hari ini edukasinya ya, peringatannya untuk kita semua di sini. Selamat tahun baru, sehat-sehat terus sampai ketemu tahun depan ya Pak ya. Iya. Sukses buat tim juga, untuk semua tim dari Lilin Musi 2025, semangat, selamat bertugas, jaga-jaga juga kesehatannya. Ingat Pak, kalau pesan saya satu Pak. Apa tuh? Kalau ada waktu tidur. Ciwi Regar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and have